Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Unisa. Saya dari kelas Public Relation 3C. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Komunikasi Persuasif dosen pengampu Hayatullah Kurniadi, MA. Di video kali ini saya mengambil permasalahan sosial, yaitu mengenai pencemaran lingkungan. Bupati Kepulauan Meranti, Haji Muhammad Adil SH, membuat kebijakan terkait masalah overload sampah di tempat pembuangan akhir atau TPA di Desa Gogok, Darussalam, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti. Beliau memanfaatkan sampah dari TPA untuk ditumpukkan di Pantai Mekong, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, dengan dalih menghambat abrasi pantai disertai dengan batang kelapa sebagai penahan ombak, di mana Pantai Mekong ini berhadapan langsung dengan Selat Malaka. Hal ini mendapat perhatian dari Kepala Suku Yayasan Anak Rimba Indonesia atau Arimbi Metes atas dugaan pencemaran lingkungan. Menurutnya, kebijakan dan tindakan ini dilakukan oleh Pemkab Kepulauan Meranti karena kebuntuan Bupati untuk mengatasi overload sampah di Kota Selat Panjang. Metes sangat menyayangkan tindakan Bupati ini, di mana saat ini untuk mengatasi abrasi pantai, Presiden RI Joko Widodo dengan susah payah mensosialisasikan menanam mangrove, dan yang dilakukan Bupati Kepulauan Meranti ini adalah menimbulkan berbagai kekhawatiran. Jika sampah masuk ke laut dan terbawa oleh arus Malaka, maka sampah akan sampai ke negara Singapura dan Malaysia. Ini akan memalukan Indonesia. Kekhawatiran pun semakin nampak. Sampah pembenteng abrasi di sepanjang pinggir pantai Desa Mekong mulai berhanyutan di Laut Meranti. Hal ini terungkap dalam sebuah media sosial. Akun Eli yang mengaku nelayan kini sudah mulai terganggu karena banyak sampah yang menyangkut di gumbang atau alat tangkap ikan nelayan Kepulauan Meranti. Selain Eli, Zulfan Effendi juga mengkritik kebijakan Bupati ini. Dalam postingannya, ia mengaku kecewa dengan oknum lembaga swadaya masyarakat yang mengumbar opini pada media yang menyebut saat memantau Pantai Mekong tidak menemukan sampah di lokasi itu. Hari ini memang tidak ada sampah karena tidak mungkin pula dengan sekejap membusuk. Lihat saja 1 atau 2 tahun ke depan. Kita sebagai orang awam tidak akan tahu entah apa yang akan terjadi ke depan atas pembusukan sampah organik dan non-organik. Biar saja para ahli yang paham di bidangnya bicara terhadap dampak sampah itu. Yang kita tahu saja, sampah plastik itu butuh puluhan tahun, bahkan ratusan tahun untuk hancur, jawab akun Zulfan Effendi. Selain itu, akibat diterjang ombak dan gelombang pasang, batang kelapa yang dijajarkan sebagai penahan timbunan sampah di Pantai Mekong terlihat tumbang dan runtuh. Terlihat juga antara satu batang kelapa dengan batang kelapa lainnya sudah berjarak, yang mengakibatkan celah yang agak lebar. Akibatnya, sampah yang terdiri dari berbagai macam jenis yang ditimbun di bekas abrasi mulai dari plastik, kertas, papan, sisa makanan, hingga peralatan rumah tangga berserakan di sepanjang pantai yang ditimbun. Tak heran ketika berada di lokasi itu, bau busuk kembali tercium menusuk hidung sewaktu sampah ditimbun. Jebolnya pertahanan batang kelapa sebagai penahan timbunan ini mementahkan teori Bupati Kepulauan Meranti yang mengatakan ketahanannya mencapai 5 tahun, sedangkan sampah ini baru ditimbun bulan September 2021 lalu. Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Meranti juga membenarkan kejadian ini. Selanjutnya, antisipasi jangka pendek yang dilakukan adalah memperkuat dengan menambah jumlah batang kelapa. Sebelumnya, pakar lingkungan Provinsi Riau mengatakan apa yang dilakukan Bupati itu adalah tindakan yang sia-sia dan akan menimbulkan masalah baru. Kalau masih dengan konsep pemupukan, itu tidak akan mengurangi resiko. Maka sesegera mungkin harus dilakukan pemerintah adalah mendaur ulang sampah itu, kata Elfriadi. Ide dan tindakan Bupati ini tidak melalui tahapan kajian, sehingga akan berdampak menimbulkan persoalan yang baru. Pemupukan sampah di pinggir pantai itu dianggap mencemari lingkungan oleh Yayasan Anak Rimba Indonesia, dan mereka melaporkan dugaan kasus pencemaran lingkungan itu ke Polda Riau. Yayasan Anak Rimba Indonesia melaporkan Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil, yang telah mengeluarkan kebijakan. Kepala suku Arimbi ini meminta kepada Polda Riau agar serius dalam menangani permasalahan lingkungan ini, karena ini untuk jangka panjang kelestarian kehidupan, dan air limbah hasil pembusukan sampah itu akan masuk dan mencemari laut dan masuk juga ke rantai makanan.
Metes juga meminta kepada Bupati Kepulauan Meranti agar menghentikan semua aktivitas penimbunan sampah di Pantai Mekong tersebut. Seharusnya Bupati dalam membuat dan melakukan kebijakan melakukan studi banding ke daerah lain dalam penanganan masalah sampah serta meminta pendapat ahli. Bagaimanakah cara yang efektif dalam mengatasi sampah yang overload di Meranti ini? Tujuan dari perencanaan komunikasi persuasif ini adalah untuk mengajak mempengaruhi sikap, pandangan, dan nilai-nilai terhadap pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti agar segera memperbaiki dan mengatasi permasalahan yang dihadapi saat ini. Sedangkan manfaat yang bisa dirasakan adalah terjaganya ekosistem, baik di darat maupun di laut. Dengan lingkungan yang bersih, warga juga terhindar dari penyakit menular seperti DBD, diare, dan tipes. Lingkungan yang bersih akan nyaman untuk ditempati, meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani, serta sumber air jadi lebih bersih dan sehat. Persuader adalah orang yang menyampaikan pesan dengan tujuan untuk mempengaruhi sikap, pendapat, dan perilaku orang lain, baik secara verbal maupun non-verbal. Seorang persuader tentunya harus memiliki etos yang tinggi, dicirikan dengan kesiapan, kesungguhan, ketenangan, keramahan, dan kesederhanaan. Di sini saya memilih tokoh masyarakat dan salah satu anggota perwakilan rakyat sebagai persuadernya, karena tokoh masyarakat adalah seseorang yang dianggap paling berpengaruh pada lingkungannya, biasanya paling disegani dan dihormati. Sedangkan perwakilan rakyat adalah sebagai pendukung atau penyalur aspirasi rakyat untuk menyampaikan persuasinya. Kedua persuader ini menurut saya mempunyai korelasi yang sangat kuat sehingga pada akhirnya perencanaan persuasi akan tercapai. Aspek yang berhubungan dengan perencanaan yang akan dilakukan persuader adalah aspek kognitif, afektif, dan konatif, yaitu hal yang berkaitan dengan cara berpikir dan kehidupan emosional seseorang. Melalui cara berpikir dan emosional, aspek simpati dan empati seseorang dapat digugah. Kredibilitas yang dimiliki seseorang persuader juga sangat kuat, dapat dipercaya, memiliki keahlian, cerdas, dan sungguh-sungguh, sehingga nantinya akan mengubah perilaku persuade. Pesan adalah segala sesuatu yang memberikan pengertian kepada penerima. Isi pesan komunikasi persuasif haruslah diperoleh dengan penggunaan bahasa yang jelas, lugas, dan tepat. Penyampaiannya pun juga harus disertai dengan gaya yang mengesankan, menawan, dan tidak membosankan. Seorang persuader dalam menyampaikan pesan harus mampu menciptakan situasi yang nyaman dan nyambung dalam proses berkomunikasi, yaitu tidak lari dari topik yang dibahas. Dengan begitu, komunikasi persuasif menjadi lebih efektif dan dapat diterima dengan baik oleh komunikan. Nah, sasaran persuasi di sini ditujukan kepada Bupati Kepulauan Meranti serta pemerintah jajarannya yang berhubungan dengan kasus ini. Tentunya pesan yang disampaikan sebaiknya dibuktikan dengan fakta-fakta dan motivasi yang jelas. Pertama, persuader memberikan pendekatan kepada persuade dengan memberikan pemahaman akan lingkungan, kemudian memberikan kritik, saran, dan solusi untuk kedepannya. Contoh narasinya seperti ini. Bapak Ibu, kita tahu bahwa kalau bicara masalah sampah memang tidak ada habisnya. Apalagi pertumbuhan penduduk yang sangat pesat juga semakin meningkatkan produksi sampah di Kepulauan Meranti ini. Namun kita sebagai pemimpin daerah harus bisa mengatasi persoalan tersebut dengan bijak. Menurut saya, tindakan yang dilakukan oleh pemerintah kita, terutama Bapak Bupati ini kurang tepat. Penimbunan sampah yang dilakukan di tepi pantai akan merusak sistem tanah dan juga air pantai. Jangan mengambil kebijakan secara terburu-buru. Alangkah baiknya kita diskusikan permasalahan ini secara bersama-sama. Menurut saya, bagaimana jikalau sampah ini kita manfaatkan menjadi sesuatu yang bermanfaat atau menjadi sebuah karya seni rupa. Limbah organik bisa diolah menjadi pupuk kompos, sedangkan limbah anorganik bisa digunakan untuk membuat kerajinan sehingga bisa menjadi nilai rupiah. Penimbunan sampah di tepi pantai itu merupakan risiko yang sangat besar. Sampah tidak akan kuat menahan abrasi pantai, apalagi berhadapan langsung dengan Selat Malaka yang ombaknya sangat kencang. Batu saja bisa roboh, apalagi hanya sekedar batang kelapa yang tingkat kekuatannya lebih kecil. Sebaiknya pemerintah memikirkan kembali dampak yang akan terjadi. Jikalau sampah berserakan di Laut Meranti, maka daerah kita juga akan malu. Untuk penjagaan abrasi pantai, sebaiknya dibuatlah benteng penghalang air yang dirasa cukup kokoh. Kemudian ditanami juga pohon bakau seperti yang dilakukan Bapak Jokowi. Saya rasa itu cukup kuat dibandingkan dengan sampah dan pohon kelapa. Kita juga harus bisa mempersuasi masyarakat agar sama-sama mengurangi kadar sampah di Meranti ini.
Saluran adalah media yang digunakan untuk membawa pesan dari komunikator ke komunikan. Menurut saya, komunikasi tatap muka merupakan saluran yang efektif dalam menyampaikan persuasi ini, karena langsung mendapatkan feedback dari komunikan atau pesanan verbal yang tampak pada diri persuade tersebut. Kemudian diperlukan media massa seperti koran untuk menyampaikan mengenai pengelolaan sampah yang baik kepada masyarakat, dan juga sosial media yang digunakan untuk sosialisasi, karena media sosial sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia saat ini, dan pastinya semua orang memiliki sosial media, jadi bisa dengan mudah mempersuasinya. Agar kita bisa memahami eksistensi persuade secara benar, maka diperlukan konsep aktualisasi diri. Tentunya harus mengenal konsep diri. Semakin berkembang seseorang, maka semakin mampu ia mengatasi lingkungannya. Dia pun semakin tahu siapa dirinya, dan dia pun tahu sikap pengembangan terhadap dirinya dan perilakunya. Persuade adalah seorang bupati yang dimana ia melakukan sebuah kebijakan, namun sayang dorongan yang tadinya untuk mendapat positive regard agar disukai, dicintai, justru sebaliknya. Bupati belum mampu memuaskan kebutuhan akan pandangan positif dari orang lain, justru malah mendapat kecaman dan membuat citranya sebagai pemimpin buruk di masyarakat, karena tidak bisa mengatasi masalah sampah dan membuat kebijakan yang semena-mena. Cukup sekian video saya mengenai permasalahan sosial yaitu pencemaran lingkungan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.